Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifatul Husna Ru'yat dengan NIM 2206021220. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai website yang saya buat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan web. Tema atau topik dari website yang saya buat kali ini yaitu Company Profile. Website Company Profile adalah salah satu aset digital yang sangat penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan di era digital ini. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, keberadaan dan presentasi yang profesional di dunia maya dapat membuat perbedaan signifikan dalam menarik minat calon klien, investor, dan mitra bisnis. Dengan memiliki website company profile yang baik, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra merek, serta memberikan akses yang lebih mudah untuk informasi tentang perusahaan, layanan, dan nilai-nilai inti yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, simak penjelasan saya mengenai referensi, fitur, kode, serta tampilan pada proyek yang saya buat. Baik, sesuai pada video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai referensi atau template dari website yang saya buat. Di sini ada website travel. Pertama di sini ada navbar. Dalam navbar ada home, book, package, service, gallery, about, serta ada search di bagian kanan pojok. Kemudian jika kita mengklik home, maka akan menampilkan tampilan home yang di sini ada welcome to world ini. Dan di sini ada tombol book place. Tombol book place ini jika kita pencet akan menuju ke halaman book, yaitu untuk memesan tiket. Kemudian setelah itu ada halaman package, sama seperti books di sini. Jika kita pencet package, dia akan langsung ke halaman package. Begitupun service dan gallery serta about di sini. Kemudian di bawah ada footer. Kemudian website ini juga sudah bisa jika kita tampilkan seperti ini. Jika kita tampilkan seperti ini, dia akan bisa menampilkan seperti ini. Dia tidak akan ke samping, dia akan ke bawah. Ini di kode kita sebut memakai toggle. Dia akan seperti ini, fungsi dari toggle yang kita buat di kodenya. Kemudian saya akan memperlihatkan website yang saya buat. Nah, yang ini adalah website yang saya buat, yaitu mengenai company profile. Sama seperti di web sebelumnya, ada navbar yang di sini. Di website saya ada home, service, portfolio, about, serta kontak. Ada perbedaan di antara website saya dan template website ini, yaitu bagian navbarnya. Jika kita scroll ke bawah, navbarnya akan tetap di atas seperti ini. Dia tidak akan ikut ke scroll. Sedangkan di draft websitenya, jika kita scroll, navbarnya akan menghilang atau ikut ke scroll gitu. Sedangkan website saya itu jika di scroll, navbarnya tetap di atas. Itu merupakan fungsi dari kode. Nah, kita akan menjelaskan nanti di bagian kodenya. Kemudian di sini ada halaman home. Itu ini ada welcome to our company, PT Wobble Group, dan di sini ada sedikit deskripsi mengenai perusahaan ini atau PT Wobble Group. Dan di sini ada check service. Check service ini merujuk kepada halaman service, dan jika kita pencet akan langsung ke layanan service. Atau kita pencet service yang di sini juga sama, akan menuju ke
halaman service. Kemudian di service ada beberapa ini service atau layanan yang kami sediakan di perusahaan kami. Pertama itu ada programming, sini ada penjelasannya, ada desain, ada repair, code fault, file code, dan networking. Kemudian di sini ada sedikit zoom seketika kita mengarahkan cursor kita ke bagian kotak-kotaknya. Nanti akan saya jelaskan di bagian kodenya. Kemudian di sini ada portofolio. Jika kita pencet di bagian navbar, dia akan menuju ke halaman portofolionya. Di dalam portofolio sama seperti di atas ada beberapa bagian, yaitu ada extensive knowledge. Di sini ada keterangannya juga sama seperti di service. Di sini ada teamwork, information system, safety, extensive network, dan work experience. Kemudian di sini ada about, sama seperti sebelumnya. Jika kita pencet about di bagian navbar, maka akan ke halaman about. About di sini berisi how PT Wabel Group work, bagaimana sih PT Wabel Group ini bekerja. Di sini ada penjelasannya. Cuman di sini ada tombol gitu. Kemudian ada di sini ada bagian kontak. Jika kita pencet di bagian navbar juga akan menuju ke halaman kontak. Kontak as ini berfungsi jika kita tertarik atau ada menanyakan hal sesuatu kepada perusahaan PT Wabel Group ini, kita akan bisa menulis nama, email, serta pesan yang akan bisa dibantu atau apa saja yang kita inginkan, dan send message di sini. Kemudian terakhir ada footernya, sama seperti di video sebelumnya, seperti di website sebelumnya. Cuman di sini ada sosial media yang bisa dihubungi mengenai company profile kami. Website ini juga sudah bisa dijalankan jika kita menggunakan handphone, atau jika diperkecil bisa tampilannya akan seperti ini. Dia tidak akan berantakan, jadi seperti rapi seperti ini, dan juga sudah memakai toggle, itu yang ini. Bisa menampilkan secara ke bawah, tidak menyamping seperti yang di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode-kode yang saya gunakan di website ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang saya gunakan di website yang telah saya jelaskan tadi. Di sini saya menggunakan HTML dan CSS. Yang pertama di sini ada HTML. Di sini ada titelnya, judulnya itu company profile. Saya juga menggunakan CSS, di sini sudah saya hubungkan. Kemudian di sini ada link dari Bootstrap yang saya gunakan. Di sini linknya. Kemudian di sini ada font awesome, yaitu link dari sebuah seperti kode-kode yang ada di service yang seperti ini ya. Lalu di sini juga ada font, tulisan-tulisan yang saya gunakan, saya hubungkan ke CSS-nya. Kemudian ada di sini, pertama kita akan membahas navbarnya. Di sini saya menggunakan navbar expand LG sticky top. Sticky top di sini fungsinya yaitu agar navbarnya tetap diam seperti di atas seperti ini. Jika di scroll, navbarnya tidak akan hilang atau tidak akan ikut ke scroll jika kita scroll ke bawah. Ya, itu fungsi sticky top-nya. Kemudian di sini LG itu warna dari navbar yang kita gunakan. Di sini. Ini LG itu light ya. Kemudian sini ada div class container.
Kemudian di sini ada company-nya. Saya pisah karena saya membedakan warna dari C dan ini agar terlihat seperti ini. Dia akan berbeda warna dengan yang lainnya. Warna kita atur di CSS-nya, yaitu di bagian ini. Kemudian di sini setelah itu ada navbar toggler, yaitu yang saya jelaskan tadi. Toggler yaitu jika diperkecil seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Begitu. Kemudian di sini yang ini pas solid bars ini itu saya gunakan pada bagian yang ini. Yang ketiga ini saya ambil dari, kita bisa hubungkan melalui link yang ini. Point awesome. Kemudian nav item, di sini ada home, service, portfolio, about, contact. Jika kita memencet home, dia akan kembali ke indeks HTML-nya. Jika kita memencet service, dia akan lanjut ke halaman service-nya, begitupun seterusnya. Itu portfolio akan menuju ke halaman portfolio, about akan menuju ke halaman about, dan kontak akan menuju ke halaman kontak. Hanya itu saja numbernya. Kemudian kita ke home section, start. Sini ada div class home, kemudian div class lagi content. Sini saya memakai H5, welcome to our company, H1, PT Wobble Group. Dan ini sedikit deskripsi mengenai PT Wobble Group. Dan di sini saya menggunakan check service. Ada tombolnya, yaitu yang ini. Yang ini check service. Jika kita pencet, akan kembali akan menuju ke halaman service-nya. Itu saja dari home-nya. Kemudian ke service, yaitu di sini ada section class, service, ID service, container, main-text, S1, span S, service. Ini agar warna S berbeda dengan yang ini. Jadinya akan seperti ini. Dia akan beda warna dengan yang ini. Kembali lagi untuk mengatur warnanya, kita akan atur di bagian style-nya, style CSS-nya. Setelah itu di sini ada call MD4, PY3, PYMD0, style. Nah, style di sini tuh sudah saya atur juga di bagian CSS-nya. Style. Di sini style transition 0,3s, style hover, transform, scale 1.1. Itu fungsinya, yaitu agar dia seperti ini. Dia agak zoom sedikit ke depan jika kursornya kita taruh di bagian kotak-kotak. Begitupun seterusnya. Dan di sini ada ini card, fungsinya agar berbentuk berada di dalam kotak seperti ini. Kemudian di sini ada request FASPA laptop kode file 5x. Ini sama seperti yang tadi. Ini adalah yang bagian dalamnya ini, gambar yang ini. Kita bisa akses karena kita telah menaruh link di atas yang ini. One awesome. Kemudian begitu seterusnya, kita akan menaruh text align, center ini agar tulisannya berada di tengah, programming, dan kemudian deskripsinya. Dan begitu pun seterusnya, design, prepare, code file, dan networking tool sama seperti di atas, yaitu menggunakan
menggunakan card dan lain sebagainya. Dan di situ sudah servisnya. Kemudian di portofolio. Sini ada section class portofolio. Di portofolio sama seperti di bagian service, ada seperti ini juga. Kemudian ini sama seperti di service juga. Dan di sini untuk gambarnya saya tidak menaruh gambar di bagian sini, tapi saya menaruh link dari gambar tersebut yang saya ambil di internet. Nah, di sini ada juga class card IMG untuk mengatur kotak dari ininya. Ini agar bentuknya kotak ya. Terus ini juga ada ukurannya 200, width 200, height 200. Dan di sini juga ada seperti judulnya gitu dan deskripsinya. Kemudian sama seperti yang di sini, itu lakukan berulang, hanya saja mengubah gambar, mengubah judul dan mengubah deskripsinya. Ini sama sampai work experience itu sama ya kodenya, codingannya. Kemudian di sini ada about, sama seperti portfolio dan service. Di sini ada section class, nulis about, ID about, dan seterusnya. Kemudian di sini ada Magento. Di sini ada div class row, style Magento 60px, div class call MD 6 P3, dan di sini ada card juga. Ini gambar dari about yang saya taruh. Ini adalah link dari alamat gambar yang saya ambil di internet. Kemudian di sini juga ada seperti judulnya gitu, dan di sini ada deskripsinya dan ada button ID, about BTN, read more. Ini read more-nya seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada kontak, ada section class kontak, ID kontak, div class container, div class main.txt, H1 span C, tutup span, kontak, lalu sebagainya. Ini fungsinya tetap sama ya, untuk membedakan warna jika kita mau seperti ini. Kemudian ada div class row, call MD di sini, dan di sini card juga untuk memberi kotak seperti ini. Setelah itu di sini ada gambar. Saya juga menggunakan link dari gambar di internet yang saya ambil. Kemudian di sini ada diatur juga width-nya 100, height-nya 500. Kemudian tutup div. Kemudian ada div class. Nah, yang di sini itu penjelasan yang di dalam sini. The form action, pagar, input type, text, class, form control, placeholder name, record, dan seterusnya. Dia tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian itu merupakan kontak. Kemudian kita beralih ke footer yang terakhir. Di sini ada footer, ID footer, A1 span, C ini sama seperti yang di atas untuk membedakan warnanya. Kemudian di sini ada seperti tulisan-tulisan yang ini. Kemudian tip ke SSL links. Nah, ini kita bisa juga menggunakan kode-kode ini karena kita telah menaruh link yang tadi di atas ya teman-teman, yang font awesome yang di sini itu bisa kita gunakan untuk bisa menaruh seperti yang di sini. Jadi kita tidak perlu menaruh gambar, kita hanya menaruh kode saja. Di sini ada equals, Fabrance, Twitter, Fabrance, Facebook, Fabrance, Instagram, Fabrance, YouTube,
dan Fabrance Pinterest. Kemudian di sini ada Diffuse Credit, Design by Ahref Latifah Husna. Nah, tampilan Ahref yang di sini tuh seperti yang ini. Dia akan seperti ini. Kemudian di sini ada Diffuse Copyright. Di sini ini kodenya seperti ini. Dan di situ. Untuk style CSS-nya seperti yang biasa-biasa saja untuk kita agar warnanya, ukurannya, dan sebagainya. Nah, itu saja. Seperti ini. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jika ada kesalahan atau kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih sama-sama belajar. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.